Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menceritakan tentang kisah sebenarnya dari Isra Rasulullah SAW dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis. Sebelum dimulai, silahkan bagi teman-teman untuk dukung kami dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini. Juga jangan lupa untuk like dan komen di video ini. Terima kasih. Dan silahkan simak video ini hingga akhir. Sekitar tahun 10 atau 11 atau 12 kenabian, terjadi suatu peristiwa yang menghebohkan yang dialami oleh Rasulullah SAW yang dikenal sebagai Isra. Apa itu Isra? Isra adalah suatu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW di mana beliau telah melakukan suatu perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis hanya dalam waktu 1 malam saja. Menurut Zurqani, peristiwa ini terjadi pada tahun ke-11 Nabawi. Sedang menurut Ibnu Mardawi dan Ibnu Sa'ad, Isra terjadi pada 17 Rabiul Awal, setahun sebelum hijrah ke Madinah. Sementara Imam Baihaqi menceritakan bahwa Isra itu terjadi setahun atau 6 bulan sebelum hijrah, yaitu kira-kira pada tahun ke-12 kenabian. Setelah Siti Khadijah wafat yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Atau peristiwa ini terjadi menjelang akhir periode Mekah, sekitar tahun 620 Masehi, beberapa bulan sebelum hijrah ke Madinah. Apa sebenarnya yang terjadi? Diceritakan bahwa pada suatu malam Rasulullah SAW tidur di rumah salah seorang sepupu beliau, yaitu di rumah Hindun atau yang biasa dipanggil Ummu Hani. Peristiwa itu diceritakan sendiri oleh Ummu Hani. Katanya, malam itu Rasulullah bermalam di rumah saya. Selesai salat akhir malam, ia tidur dan kami pun tidur. Pada waktu sebelum fajar, Rasulullah sudah membangunkan kami. Sudah melakukan ibadah pagi bersama-sama kami, Rasulullah berkata, Ummu Hani, saya sudah salat akhir malam bersama kamu sekalian, seperti yang kau lihat di lembah ini. Kemudian saya ke Baitul Maqdis dan bersembahyang di sana. Sekarang saya sembahyang siang bersama-sama kamu, seperti kau lihat. Kataku, Rasulullah, janganlah menceritakan ini kepada orang lain. Orang akan mendustakan dan mengganggumu lagi. Tapi harus aku ceritakan kepada mereka. Jawab Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW malam itu tidur di rumah Ummu Hani dan mengalami peristiwa tersebut di rumah itu. Ummu Hani orang pertama yang kepadanya Rasulullah menceritakan perjalanan beliau di waktu malam ke Yerusalem. Dan paling sedikit 7 penghimpun riwayat-riwayat hadis telah mengutip keterangan Ummu Hani mengenai kejadian ini yang bersumber pada 4 perawi yang berlainan. Semua perawi ini sepakat bahwa Rasulullah berangkat ke Yerusalem dan pulang kembali ke Mekah pada malam itu juga. Sejumlah hadis mengatakan bahwa beliau mengalami peristiwa itu di antara tidur dan jaga. Mata beliau memang nampak tidur tetapi hati beliau tetap terjaga. Rasulullah SAW pun kemudian menceritakan peristiwa yang beliau alami itu kepada orang banyak sehingga timbul kegaduhan. Orang-orang Mekah tidak dapat memahami semua pengertian ini. Itulah pula sebabnya, tatkala soal Isra itu oleh Nabi SAW disampaikan kepada mereka, mereka pun lalu menanggapinya dari bentuk materi. Mungkin atau tidaknya Isra itu. Bahkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu juga menimbulkan keraguan beberapa orang Islam sendiri. Bagaimana mungkin itu terjadi? Perjalanan kafilah yang terus-menerus pun antara Mekah, Syam, memakan waktu sebulan pergi dan sebulan pulang. Tidak mungkin Rasulullah SAW hanya 1 malam saja bisa pergi pulang dari Mekah ke Yerusalem. Mereka yang masih menyaksikan hal ini kemudian mendatangi Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka melaporkan masalah itu kepadanya. Kalian berdusta, kata Abu Bakar. Sungguh, kata mereka, Rasulullah SAW di masjid sedang berbicara dengan orang banyak. Dan kalaupun itu yang dikatakannya, kata Abu Bakar lagi, tentu ia bicara yang sebenarnya. Rasulullah SAW mengatakan kepadaku bahwa ada berita dari Tuhan, dari langit ke bumi, pada waktu malam atau siang. Aku percaya, ini lebih lagi dari yang kau herankan. Hadrat Abu Bakar radhiyallahu an kemudian mendatangi Nabi SAW dan mendengarkan beliau SAW melukiskan keadaan Baitul Maqdis. Abu Bakar sudah pernah berkunjung ke kota itu. Selesai Nabi SAW bercerita, Abu Bakar berkata, Rasulullah, saya percaya. Sejak saat itu Rasulullah SAW memanggil Hadrat Abu Bakar radhiyallahu an dengan As-Siddiq. Peristiwa Isra ini terjadi ketika Nabi SAW dalam keadaan yang hampir-hampir tak berdaya. Berbagai masalah yang menimpa beliau seakan-akan telah berada di luar batas kemampuan beliau menanggungnya. Betapa tidak, Siti Khadijah radhiyallahu anha satu-satunya istri beliau pada waktu itu yang telah mengorbankan apa saja yang dimiliki untuk mendukung dakwah beliau telah berpulang ke rahmatullah. Tidak lama berselang disusul Abu Talib, paman beliau yang dengan keteguhan hatinya mati-matian membela dan melindungi beliau. 2 kejadian itu begitu dalam menggores hati beliau SAW hingga mengakibatkan kesedihan yang mendalam sampai-sampai tahun ini disebut tahun duka cita. Kesedihan Rasulullah SAW bukan semata-mata karena kehilangan 2 orang pelindung dunia itu, melainkan lebih pada persoalan umat. Orang-orang kafir semakin brutal dalam usahanya membasmi Islam. Penganiayaan semakin menjadi-jadi, bahkan orang-orang kafir pun berencana membunuh Rasulullah. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan beliau mengalami kesedihan yang amat dalam dan membuat beliau tak berdaya. Dalam keadaan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala berkenan menghibur dan sekaligus memberi semangat kepada beliau melalui perjalanan Isra ini. Pengalaman ini mengisyaratkan kemuliaan yang beliau capai dan kebesaran yang akan dicapai oleh agama Islam di kemudian hari.
Pada waktu peristiwa Isra berlangsung, yang namanya Masjid Aqsa di Yerusalem itu tidak ada. Memang, di Yerusalem pernah berdiri Bait Allah, tempat ibadah umat Yahudi yang mula-mula dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, tetapi dihancurkan oleh Nebukadnezar pada tahun 597 sebelum Masehi, dan baru dibangun kembali pada tahun 539 sebelum Masehi. Tetapi pada tahun 70 Masehi, tempat itu dihancurkan kembali oleh Titus, gubernur Romawi yang memerintah di Yerusalem ketika itu. Masjid Aqsa yang sekarang ini baru dimulai pembangunannya pada tahun 690 Masehi oleh Abdul Malik bin Marwan dan selesai sekitar 10 tahun kemudian. Masjid itu kemudian dinamakan Masjidil Aqsa karena mengambil nama seperti yang tercantum dalam surah Al-Isra ayat 1. Sebelumnya, tidak jauh dari tempat itu, Khalifah Umar radhiyallahu an telah membangun masjid pada tahun 638 Masehi, menyusul penaklukan Yerusalem 2 tahun sebelumnya. Jadi jelasnya pada saat peristiwa Isra itu terjadi, di Yerusalem tidak ada Masjid Aqsa. Mengenai peristiwa Isra ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra atau surah Bani Israil ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Dia yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Berhubungan dengan ayat itu, di ayat 60 surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bin-nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada engkau, sesungguhnya Tuhan engkau telah mengepung orang-orang ini dengan kebinasaan, dan tidaklah kami jadikan ru'ya yang telah kami perlihatkan kepada engkau melainkan sebagai ujian bagi manusia. Hikmah apa yang bisa dipetik dari peristiwa Isra ini? Isra Rasulullah SAW yang disebutkan dalam ayat di atas mengandung suatu nubuatan yang agung. Perjalanan beliau ke Masjid Aqsa berarti hijrah beliau ke Madinah, tempat beliau akan mendirikan suatu masjid yang ditakdirkan kelak akan menjadi masjid pusat Islam. Rasulullah SAW menjadi imam salat bagi para nabi lainnya, mengandung makna bahwa Islam tidak akan terkurung di tempat kelahirannya saja, melainkan akan tersebar ke seantero dunia dan pengikut-pengikut dari semua agama akan menggabungkan diri ke dalam Islam. Kepergian beliau ke Yerusalem dapat pula dianggap mengandung arti bahwa beliau akan diberi kekuasaan. Hal itu terbukti di masa Khalifah Umar radhiyallahu an yang berhasil menaklukkan Yerusalem. Hal ini dapat pula diartikan sebagai petunjuk kepada suatu perjalanan rohani Rasulullah SAW ke suatu negeri jauh di suatu masa yang akan datang. Maksudnya bahwa ketika kegelapan rohani akan menutupi seluruh dunia, Rasulullah SAW akan muncul kembali secara rohani dalam wujud salah seorang pengikut beliau dalam satu negara yang sangat jauh dari tempat pertama beliau diutus. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyimak hingga akhir dan nantikan kelanjutan ceritanya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.